Halo Halo guys, guys, aku Fidela. dan aku Jayan. Kami dari Kami dari Abrasi BMKM BMKM IPA 2021. Yeay! Apa kabar nih teman-teman semua di rumah? Gimana nih puasa dan UTS-nya? Lancar kan pastinya? dong ya pastinya. Del, kita ini mau ngapain nih? Kita ini mau take konten pertama kita nih Zen yang bertemakan mobil Vespa. Wah, apa tuh mobil Vespa? Unik juga. Jadi, mobil Vespa itu ngulik perihal literasi versi MIPA Zen. Keren. Nah, sebelumnya kalian pada tahu belum sih apa koin liku itu? Nah, jadi koin liku itu sendiri adalah konten inspirasi literasiku, guys. Nah, kali ini kita mengundang dua sosok literasi dari KMIPA. Kayaknya nih ya, kalian udah pada tahu nih siapa saja dua orang itu. Pasti kita sudah tahu sih. Mari kita sambut bintang tamu kita hari ini, yaitu Kasima dan Kak Aben. Halo Kasima. Halo Kasima, Kak Aben, selamat datang. Selamat datang. Apa kabar nih, Kak? Hai, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, baru sholat tarawih, alhamdulillah menjadi baik. Jadi gitu nih Kak, kita mau tag konten koin liku pertama nih, yang temanya tuh ini, mobil Vespa. Ngupil. Apa tuh mobil? Apa tuh? Apa tuh? Hal Gimana apa tuh, tuh Kak jelasin? yang paling terbesit di pikiran kakak pertama apa tuh Kak? Otomotif ya? Otomotif. Otomotif. Oh ini liku. Mobil ngulik. Pilnya nggak tahu. Vespanya juga nggak tahu. Enggak, kenapa harus ada Vespa? Apa kalian semua penggemar otomotif apa bagaimana ini ceritanya? Kenapa ada Oke, Vespa? Mbak yang zaman sekarang pakai Vespa Matic Ben. Iya, jangan iya. Skuteran. Ya. Iya, Yang logo. gitu. Indie sekali ya, indie. Aku nggak tahu sih. Nggak tahu nih apa dong, kasih tahu dong. Penasaran gak Kak? Penasaran. Wah, penasaran sekali. Aku Aku penasaran juga banget. penasaran. Apa tuh Zen? Apa tuh Zen? Jadi mobil itu ngulik perihal literasi. Nah, Pak Vespanya gimana? Versi MIPA. Wih, keren. Jadi apa ngulik prestasi? Ngulik perihal literasi versi MIPA. Wih, Itu Kak. mantap. Jadi kalau udah jelasin nggak ambil Koin likunya apa koin liku? Konten inspirasi literasiku Kak. Oh, Konten literasi. Kan dulu sospol kagak ada namanya, susah dari nama-nama unik ya. Paling mentok cuman militer. Oke. Mungkin kita langsung ke pembahasan pertama aja ya Kak. Pertanyaan pertama mungkin dari Fidela dulu nih. Kak, aku mulai pertanyaannya ya Kak. Pertanyaan pertama yaitu Kakak itu tahu nggak sih Kak apa itu arti literasi sendiri? Boleh nih dari Kasima dulu yang menjawab. Oke, dari aku dulu ya. Literasi itu apa? Kalau menurut aku, kan asal suku kata itu literate ya. Literate itu orang yang belajar gitu. Nah, belajar buat apa? Outputnya itu belajar untuk seseorang bisa mengkomunikasikan dan punya bekal buat menganalisis, terus memecahkan suatu masalah. Intinya untuk ya kemampuan berbahasa kamu gitu kan. Nah, jadi gimana caranya bisa untuk menghasilkan output yang tadi gitu kan tadi orang yang belajarnya belajarnya dengan cara apa ya itu macam-macam gitu, tidak hanya membaca tapi ya melalui mendengar sekarang kan udah banyak ya platform mendengarkan juga bisa termasuk literasi, apalagi podcast sudah banyak banget, audiobook udah banyak banget gitu, terus ya nonton juga emang film-film udah gampang banget diakses yang legal gitu kan, jadi ya lebih ke bagaimana kamu selalu ingin belajar dan mengumpulkan bekal gitu untuk kamu menghadapi masalah-masalah yang nanti bakal ada di kehidupan kamu gitu sih kalau menurut aku. Jadi emang nggak selalu tentang baca, tapi ya bagaimana kamu untuk mempersiapkan bekal-bekal itu. Bekalnya kan berupa banyak ya, biasanya kayak ya kalau kamu pergi aja, bekal kamu kan ya tergantung kamu persiapannya mau bawa apa gitu sih kalau aku. Oke, jawabannya bagus banget. Aku jadi mungkin paham. Kalau dari Kak Aben gimana nih? Kalau dari aku mah sebenarnya nambahin aja ya dari Kak Kasima. Itu lengkap banget itu jawabannya. Dijawab semua. Ya kalau nambah sih sama. Kalau aku lebih ke literasi itu lebih kayak mengolah sama memahami informasi saat
ngelakuin sesuatu gitu. Kayak tadi membaca sama menulis. Tapi kan sekarang definisi literasi udah makin luas lagi. Nggak cuma stuck di membaca sama menulis lagi kan. Kayak tadi dengerin podcast, audiobook, ataupun ya nonton ataupun ngebaca berita juga. Kayak ini baca sosmed itu juga termasuk literasi kan. Itu masuk juga. Mungkin lebih dari situ sih untuk literasi. Kalau dari aku ya. Oke, makasih buat jawaban dari Kasiman Kak Ben. Lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kak Aben sama Kak Sima itu orang yang interest gak sih ke literasi itu? Mungkin dari Kak Aben dulu nih. Oh, dari aku sendiri ya. Kalau interest ke literasi sendiri sih, tadi kan bener ya tadi. Kalau literasi sendiri mah aku interest, aku banyak baca buku banyak tapi kalau untuk literasi ini baca buku sama nonton film sih kurang lebih. Baca buku sama nonton film sama mungkin ya baca sosmed juga masih tertarik gitu, masih ngikutin perhelatan duniawi di Twitter kali ya, lebih banyak. Soalnya mereka juga banyak yang bikin tweet. Iya, wah itu war seru no ngeliatinnya. Baca komentar juga no. Apa tadi ya? Oh iya literasi. Kalau buku yang disukain sih buku-buku ringan aja sih, kayak novel. Nggak usah berat-berat banget, nggak perlu baca itu. Kalau aku lebih sukanya begitu sih, lebih yang ringan karena lebih enak ngelepasnya sih ya pakai buku ringan gitu. Sama kalau film lebih ke genre yang apa ya? Lebih genre yang biasa-biasa, yang kayak horor juga suka. Semuanya dilahap sih, kecuali kayak kalau sekarang sih lagi malas romantisan sih. Lagi kurang. Lagi nggak nemu. Kalau nonton sih nonton mah cinta-cintaan ya pasti nonton. Tenang aja, itu sih. Kalau aku interest di situ untuk literasi. Kalau menurut Kak Ben sendiri judul buku yang bagus menurut Kakak ciptaannya siapa Kak? Buku ya. Kalau dari aku sih De Lestari sih. Aku lebih banyak ngoleksi De Lestari. Supernova ya? Oh. Iya, Supernova, Aroma Karsa, Filosofi Kopi. Bagus. Oh iya, Fils. Recto Verso. Ada banyak lah. Itu sih kalau dari itu. Sama puisi kali ya. Puisi apa ya puisi ya? Ini Pasar Pardi. Jokpin juga kan ya ada. Iya, Jokpin ada. Khairul Anwar mah puisinya kurang mati sih sebenarnya. Tapi kalau 65 kan dia mah. Iya. Tentang benar-benar kayak mau bunuh diri, Mbak. Tapi itu sih kalau dari aku yang Weather lawannya bagus sama seperti itu. Nah, kalau dari Kashima gimana nih, Kak? Oh, kalau buat interest sendiri ya lebih kemana itu aku occasional sih tergantung kegiatannya ya. Karena kalau aku baca itu aku lagi butuh waktu untuk tenang, untuk pengen aku fokus dan aku nggak mau diganggu, itu aku baca. Karena kan baca tuh aku bisa meninggalkan handphone, laptop dan semuanya dan aku cuma baca buku gitu di kamar sendirian, berkelana dengan isi pikiran aku, dengan cerita itu aku kalau punya waktu banyak aku baca. Kalau aku nggak punya waktu banyak, lagi kuliah, lagi banyak laprak atau apa itu aku paling nonton sih atau nggak dengerin audiobook atau apa namanya podcast biasa aja gitu. Karena kalau buat film kan kita nggak perlu visualisasinya udah ada nih, kita tinggal mengambil informasi atau kayak menelaah informasi itu dari otak langsung kayak dari mata kita lihat oke nih aku film bisa nih. Kalau buku kan kadang perlu effort ya, baca sekali aja kadang aduh ini maksudnya apa sih gitu. Jadi lebih ke tergantung aja. Kalau sekarang ini kalau belajar online kok aku memang lagi baca buku aku lumayan meningkat sih karena gimana ya bosen nggak waktu awal-awal banget pandemi nggak boleh main, aku mau ngapain lagi gitu ya, akhirnya beli buku aku baca lagi mulai suka lagi itu kalau dari aku. Jadi tergantung dan nggak bisa dipatok, aku lebih suka banget baca itu nggak tergantung. Kalau aku lagi malas banget baca, lagi kesel, lagi banyak banget tugas itu kan nggak bisa juga, jadi ya paling aku nonton aja gitu, nggak bisa dipaksain juga, malah baca nggak fokus dan nggak dapet poinnya gitu sih kalau dari aku. Wah, keren banget nih jawaban dari Kak Abe dan Kak Shima. Lanjut ya Kak ke pertanyaan berikutnya. Gimana sih Kak menurut Kakak keadaan literasi di MIPA sendiri? Siapa dulu yang jawab? Bebas nih Kak. Mau Kak Shima boleh, mau Kak Aben boleh. Aben dulu nih. Ya, kalau menurutku untuk literasi di MIPA sendiri sih sebenarnya cukup. Apalagi kita MIPA gitu, jiwa literasi pasti ada gitu. Karena kita juga butuh referensi juga, sama lupa dari zaman apa lagi ya. Ya begitu sih, lebih gitu kalau literasi MIPA. Terus juga literasi MIPA tuh nggak terlalu yang tinggi banget, nggak. Yang di bawah-bawah juga nggak juga gitu. Pasti mereka semua rata-rata udah pasti ada yang
punya interest ke sesuatu gitu untuk masalah literasi gitu, entah ke baca, entah ke nulis, entah ataupun ke film, ataupun sekedar baca sosmed atau baca thread gitu ya. Sebenarnya udah banyak sih sebenarnya gitu sih kalau betul. Belum Mbak Sima nih. Kalau dari aku ya sama sebenarnya secara umum sama kayak Aben. Untuk orang-orang yang aku tahu, karena maksudnya untuk kenal di MIPA tuh aku belum banyak kenalan temen yang bener-bener temen untuk bertukar cerita soal literasi apalagi tentang buku gitu ya. So aku sih emang banyak yang suka baca ya, entah itu dia baca Wattpad, entah dia baca webtoon, entah dia baca manga, apapun yang mereka baca, cuma kan mungkin nggak nyambung genrenya sama aku yang suka bacanya genrenya apa gitu kan. Aku lebih ke buku yang kayak sastra-sastranya gitu, atau kadang aku baca buku yang emang non fiksi gitu ya, maksudnya buku-buku yang emang self improvement gitu. Itu kan memang beda genrenya ya, tapi untuk sejauh ini ya menurut aku lumayan oke sih lah untuk di literasi di MIPA. Gak yang bener, gak yang rendah-rendah banget, cuma mungkin untuk orang yang diajak ngobrolnya nyambung terkait tentang interest yang aku suka itu masih nggak begitu banyak gitu sih kalau dari aku. Masalah genre ya masing-masing sih sebenarnya. Karena nggak ngehakimin juga tuh ya. Benar. Oh gitu. Oh berarti di MIPA itu sebenarnya udah bagus ya. Nah itu kira-kira di MIPA itu perpustakaannya fasilitasnya udah memadai belum sih Kak? Kalau buat perpustakaan MIPA ya, yang pertama perpus di MIPA itu letaknya nggak strategis ya, ada di atas ujung, tempatnya lumayan gelap, maksudnya nggak kelihatan ke spotlight di depan gitu kan. Itu yang pertama untuk masalah tempat. Kedua masalah kemudahan akses di tengah pandemi. Di tengah pandemi ini kan, boro-boro kita ke kampus ya gitu. Boro-boro kita ke kampus aja enggak gitu kan. Itu tuh harusnya perpus MIPA untuk di masa pandemi ini bisa bisa secara cepat gitu buat pindah atau memberikan layanan untuk e-library atau elektronik library gitu, perpustakaan yang bisa diakses secara digital. Kalau nggak bisa dibikin untuk aplikasi, mungkin aplikasi developnya lebih susah. Bikin website aja deh gitu. Mungkin kan untuk website kan ada humas MIPA kan mungkin udah bisa develop si website ya gitu. Jadi kalau bisa sih dibikin digital gitu, karena gimana anak MIPA mau interest ke perpusnya gitu, sedangkan yang pertama aksesnya susah, yang kedua untuk ketersediaan buku sih nggak bisa berharap banyak ya, karena ya mereka juga turunan dari UNIF juga turunan dari Kemendikbud gitu kan, ya itu juga kita nggak bisa berharap banyak sih soal buku-bukunya yang mau diadain gitu, cuma mungkin lebih ke ketersediaan akses aja sih. Semoga bisa ada e-library gitu, karena setelah pandemi pun nggak bakal rugi kok gitu. Jadi harusnya MIPA tuh, masalahnya ada anak matematika gitu kan yang bisa, kayaknya bisa deh gitu buat develop aplikasi atau website gitu sih. Tinggal nanti untuk ngerapihin pustaka nomor-nomornya itu ya kan emang mereka punya pustakawan MIPA gitu, punya petugas gitu sih menurut aku. Jadi biar maksimal aja. Nah iya gini dan jadi sebenarnya butuh akses yang berubah lagi, maksudnya butuh perubahan sebenarnya untuk kampus perpustakaan MIPA. Apalagi kan kalau tahu di Himakim atau di lembaga-lembaga gitu kan bisa mereka bikin ngumpulin ini ya, hasil latihan soal gitu kan ya. Nah kalau misalnya ada e-perpus tadi kayak dijelasin Mbak Sima, mungkin bisa di tempat satu gitu, nggak perlu di jidrap lagi. Soalnya agak susah juga kan ya di jidrap gitu. Kalau ada di e-perpus jadi lebih enak gitu aksesnya. Ya tadi lebih ke website gitu. Mungkin siapa tahu anak lembaga mau koordinasi bikin ini, bikin website kan bisa jadi ya. Pastilah bisa gitu. Ya kurang itu sih akses sebenarnya. Akses sama atau operasinya nih nanti mau bikin PKM GT. Kalau PKM GT kan sesuai ini kita ya, sesuai angan-angan kita, karena nggak dilakuin bikin tulisan itu, siapa tahu didanai terus kita bisa nyoba gitu. Atau PKMT gitu. Jadi semangat guys. Siapa tahu. Itu dulu di offline rame nggak sih Kak perpustakaan MIPA? Ya begitulah ya. Biasanya kalau aku yang datang ke perpus MIPA tuh yang pertama maba itu nyari buat tugas JDU.
Oh, atau Oh iya. PKN. Dua tugas itu, PKN sama JDU yang mengharuskan nyari literatur di kampus kalau aku dulu ya. Terus ke UPT itu aku emang semester 1 awal nyari tugas itu. Kalau ke Perpus MIPA selain dari situ, entah kalau minjem buku mungkin jarang ya, dan sekarang kalau mau minjem buku buku di Perpus gitu, orang sekarang di Shopee udah banyak gitu buku-buku Iya. kuliah, walaupun maksudnya itu ya gitu nggak bisa sensitif lah masalah itunya ya. Iya, benar. Gitu. Tapi kan maksudnya bisa dicoret-coret dan bisa dibawa pulang gitu dengan harga yang tidak terlalu mahal, sedangkan di Perpus harus perpanjang segala macam dan aksesnya ribet gitu ya untuk pandemi selama kemarin pandemi juga dan perpanjang, sedangkan tugas kuliah kan panjang gitu, lama, kalau cuma 2 minggu nggak keburu gitu. Jadi menurut aku emang kurang banget sih datang ke Perpus. Iya. Kalau mah ya biasa, kalau cuma ke Perpus MIPA paling mentok cuma nyari dosen doang gitu, nyari dosen A gitu. Udah tuh ngeliatin, oh ini Perpus ya, itu doang. Mana di pojok kan, itu doang. Lebihnya sih lebih ke UPT di semester awal gitu, ke UPT. Paling kerja lebih apa ya? Lebih enak sih sebenarnya. Mereka punya tempat buat ngerjain, kalau mau ngerjain laporan gitu ya. Karena kimia juga ya laporan gitu, laporan praktikum. Bisa ke UPT tuh lebih asu sih, mana wifi-nya kenceng lagi. Itu sih. Gitu Benar. sih. Terus banyak corner-cornernya kan kalau di Nah, itu UPT dia. tuh. Jadi menurut aku ya emang lebih enak kalau prefer Perpus ya ke UPT gitu. Iya. Kalau dibandingin kalau sekelas Perpusnas itu kan wah itu jadi ramai banget karena emang aksesnya itu nggak hanya cuma buat baca kan. Dia ada ruang media, dia ada ruang kayak museum untuk teknologi. Itu kan emang jadi tuh karena untuk menarik minat gitu. Apalagi milenial yang udah tahu segala macam teknologi, gampang dari kamar aja bisa lu beli barang dari Amazon gitu. Itu kan kayak ya elah ke Perpus gitu. Itu kan males banget kalau seandainya Perpusnya memang nggak dikembangkan secara menarik. Kalau dari aku sih kayak gitu ya. Kayaknya kalau aku nih gitu yang jadi Perpus kan visualnya dulu nih dibenerin. Terus secara visual kan gini. Maksudnya kalau gini, ada orang yang bilang, ke Perpus doang foto-foto. Lah, jangan judge orang dulu gitu loh. Ya biarin aja. Ada juga yang kok ke museum cuma jalan doang ngedate. Biarin aja orang mau ngapain kayak di sana, biarin aja, kita nggak pernah tahu loh orang-orang tuh ngapain. Yang penting kayak kita bagusin dulu tuh, nanti kalau udah tertarik sama tempatnya, kita kan kayak oh ternyata ada buku ini ya di Perpus MIPA. Oh ternyata ada loh gitu, walaupun buku jadul yang seru dibaca gitu. Jadi kayak lebih ayo dong gitu, jangan boomers yang dosen-dosen cuma ini harus ayo mau juga nih gitu buat kembangin Perpus MIPA. Kalau aku sih kayaknya pengennya gitu. Ada co-working-nya, bener. Iya, ada co-working-nya, ada AC sih. Kalau bisa ada yang bikin ST dia juga ya, ngambil ST. Kalau mau gampang Perpusnya cepet, ada coffee break disediain di situ ruang, ada kopi, ada snack di situ, udah cozy tempatnya. Menurut aku, aduh, anak kos tuh gampang banget sebenarnya ya. Cari gratisan aja. Dananya itu Kak, dana. Benar sih, benar. Itu dilihat dari emang realistisnya tidak dananya, agak kurang. Iya. Tapi kan kalau misalnya bertahap bisa aja bertahap dibanding kesannya. Soalnya bengap banget sumpah. Dilihatnya kayaknya bengap banget di pojok dekat kamar mandi serius. Tapi ya bagus masih bagus. Iya. Kalau kan di kampus gitu kan ya Kak, Perpusnya itu kayaknya diain novel-novel yang buat hiburan nggak sih Kak? Apa cuman buku-buku pelajaran toh yang banyaknya gitu? Di UPT apa di ini nih? Di MIPA-nya. Kalau di MIPA kayaknya aku cuma ngeliat sih ini kayak buku-buku referensi doang, kayak buku-buku untuk MIPA sendiri sih. Kalau untuk masalah buku-buku tuh nggak kelihatan gitu. Mungkin ada, cuman aku nggak nyari gitu. Kalau itu lihat itu doang. Bener. Kalau di MIPA tuh lebih ke skripsi cutting, terus laporan KP cutting. Karena kemarin aku sempat kesana ngeliat abstraknya cutting ya buat skripsi, itu lebih ke situ sih banyaknya. Kalau buat buku-buku yang kayak terbaru banget nih gitu, novel sastra atau puisi atau novel romance yang terbaru banget gitu, itu kayaknya emang nggak didesain untuk seperti itu sih kalau menurut aku ya. Itu emang khusus untuk MIPA. Kayaknya sih. Jadi karena kurang tahu juga aku buat distribusi sama pengelolaan itu seperti apa. Kalau di UPT lumayan ada sih, walaupun nggak begitu banyak. Ada di paling ujung sebelah kanan kalau kita masuk. Itu buku-buku sastra sama buku
ya semacam novel-novel gitu. Tapi udah tua-tua banget sih. Udah kertasnya kuning lagi. Iya, Iya, bagus. kalau dari aku. Gitu. Lanjut pertanyaannya ya, Kak. Menurut pandangan kakak-kakak nih ya, di FMIPA itu siapa sih Kak yang sosok yang paling suka literasi di MIPA gitu, Kak? Siapa Kak menurut Kak? Mbak Sima dong. Itu kayak, aku siapa sosok ya? Kalau sosok sih nggak tahu ya. Yang Benar, kalau- sosok. kalau aku merasa mendekat mah ya Mbak Sima gitu. Karena dia adalah partner yang sering ngomongin buku kalau ketemu ya. Banyak banget. Kalau nyambung gitu. Benar kata Abin, sosok ya. Karena kalau bicara sosok tuh kesannya berat banget ya, kita nggak tahu. Aku juga mesti gini, aku di kampus juga baru berapa semester terus pandemi ya, nggak kenal misalnya cutting yang aku tahu mungkin kayak Kak Salman yang dulunya Wapres itu yang anak matik itu suka baca. Dulu aku pas di Alfalarung tahu dia suka baca. Terus Kak Agus juga suka baca tuh lumayan ya. Kak Agus suka baca. Terus siapa lagi? Bagus suka baca. Ya. Dia sering minjem novel di BEM loh, sering. Novel apa sih, buku-buku di BEM sering. Invent yang itu kan. Terus mungkin kalau yang ceweknya, yang aku benar-benar kadang, buku yang seru apa nih kamu lagi baca itu cewek. Yang kalau cewek itu Cindy. Kalau cowok ya Aben, yang dekat untuk ngomongin masalah buku. Selain itu kayaknya jarang deh, nggak ada malah. Karena yang pertama canggung, kita nggak kenal tuh cutting siapa ya. Mungkin banyak sebenarnya, cuma agak takut aja gitu loh. Iya, karena takutnya kita beda genre juga. Dia ngomongin masalah politik lah, kita ngomongin tentang masalah puisian ya. Iya, terus nanti dijudge, apaan sih kok baca bukunya kayak gitu, aku paling males deh, kayak apaan sih? Itu dia masalahnya. Jadi kita kayak merasa bersalah bahwa bacaan kita kayak padahal kan, ya ampun, baca tuh baca aja apa yang kamu mau baca, jangan mengkotak-kotakan lah. Semoga ini kalian nanti dari Aprasi ini harus ada tokoh literasi. Ayo semangat. Cari. Tugasnya dong harusnya emang nanti memunculkan. Itu sih kita nggak jangan sampai ngotak-ngotakin aja sih. Itu yang paling rese sebenarnya. Benar, iya. Menurut aku iya itu sih perjuangan kita tuh masih panjang loh gitu, gimana kita mau ingin literasi lah. Kita-kitanya aja nih masih mengkotak-kotakannya, kamu kok genrenya apaan sih baca itu kok cringe banget, ya suka-suka mereka lah gitu, kita nggak usah lah. Maksudnya gini, kita tuh boleh mengasih rekomendasi, tapi jangan sampai ketika kita udah tahu sesuatu kita merasa lebih superior gitu, kayak genre gua nih lebih daripada lo, itu kayak jangan gitu. Karena setiap orang punya sense sama tasting lah, punya taste masing-masing buat selera baca gitu kalau dari aku. Ya nggak Ben? Iya sama. Kayak dulu nggak senang puisi dulu. Cuma dulu nggak senang puisi, benar-benar benci banget ya. Karena dulu ya yang tahu puisi cuma kayak paling mentok ya ibu ya, sama bikin puisi tema ibu terus kan ya. Wah, itu bosan banget. Pas ketemu puisi-puisi yang lain gitu kayak ya tadi tuh yang kayak Khairul Anwar, kalau nggak orang-orang baru, banyak banget orang-orang baru. Oh ternyata puisi itu nggak sekecil itu, sebenarnya luas banget gitu, nggak sekaku itu juga, nggak seapa tuh. Malah kayak banyak, kalaupun ada puisi-puisi klasik yang mungkin seru, sama juga bentukannya, tapi itu juga seru sih, maksudnya luas gitu. Nah ya, itu. Benar. Karena kadang kita harus emang nyoba dulu, jangan kita ngejudge kayak apaan sih anjir webtoon nggak penting gitu. Aku pernah baca webtoon dan ternyata memang aku nggak cocok gitu. Oh tapi emang bagus kok gitu, tergantung preferensi orang aja. Puisi juga begitu sih, kayak ternyata sebenarnya ya kalau lebih expert banget gitu, kalau kasta tertinggi menurut aku ya, kalau di kasta-kasta kayak iya itu puisi, karena itu tuh untuk mengartikan suatu apa namanya kosakata di puisi itu kan butuh apa namanya bekal yang banyak. Kita ternyata arti ini apa ya gitu. Kalau orang yang awam kayak kita, apaan sih anjir ini puisi nggak jelas sebenarnya, ternyata itu tuh bikinnya penuh makna. Itu sih yang kadang kita banyak missnya gitu, karena ya ampun kita tuh masih banyak banget nggak bisanya, masih banyak banget nggak taunya. Yang itu makanya itu nyobain dulu, kritik sih boleh selama udah tahu, tapi nggak bikin orang itu jadi benci gitu. Ya biarin aja, nggak apa-apa untuk masalah dia suka sama sesuatu gitu. Betul. Boleh nggak nih Kak kasih motivasi untuk kita semua nih, bagi yang kurang minat berliterasi jadi senang gitu literasinya, gimana sih Kak? Tadi kan bener nggak boleh. Apa tadi motivasi buat ini literasi ya? Iya motivasi. Ya sebenarnya cari yang sesuai sama kamu, sebenarnya cari dulu sesuai sama kamu pertama. Entah itu buku apa ya, coba dibaca dulu.
kalau kamu udah pasti nemuin satu yang bikin kamu tertarik, bakal seterusnya bakal akan gitu. Nah, tapi setelah udah tertarik gitu kan, pasti kamu bakal nyoba yang lain juga, pasti bakal kayak penasaran dengan yang ini sama yang itu gitu. Nah, itu bakal kebangun sendiri gitu. Nah, yang penting nyari yang baca dulu semuanya, baca dulu apa aja gitu, baca dulu apa aja. Nah, kalau di situ kamu nemuin ketertarikan atau misalnya suka, ya itu dilanjutin aja terus. Terus semua, ya ntar untuk masalah yang lain, genre-genre yang lain itu ntar bakal ngikutin gitu. Ntar bikin kamu penasaran sendiri gitu. Ntar juga kebentuk dari lingkungan sendiri juga ntar dari situ sih. Nanti baca yang kita sukain gitu ya, Kak? Kamu baca bobo apa baca dongeng, banyak. Kalau dari Kak Shima nih, Kak, gimana, Kak? Kalau dari aku mungkin agak panjang nih ya jawabnya, karena ini kan motivasi ya untuk teman-teman. Kalau dari aku, kalau ini sebenarnya motivasi aku pribadi ya, kenapa aku harus tetap baca buku, harus tetap mencari sesuatu informasi yang menurut aku baik gitu, karena gini loh, aku, kamu, kita semua perempuan, laki-laki di dunia ini gitu ya, apalagi mahasiswa itu tuh kita nanti menurunkan gen-gen, dan gen-gen itu nantinya mewariskan beberapa persen kebiasaan buat anak-anak kita gitu. Karena aku pun begini, aku terbentuk begini karena orang tua aku gitu. Kenapa orang tua aku? Bapak aku itu gitu, walaupun menurut aku udah tua lah ya, udah tua, belum tua banget, tapi menurut aku udah tua lah. Udah tua, udah banyak tanggungannya, harus mikirin anak kuliah 2, harus mikirin kosan anak gimana bayarnya, harus mikirin bayar UKT gitu kan. Tapi beliau masih baca gitu. Itu yang bikin aku kayak, wah, siapa gue gitu kan. Siapa gue yang cuma kerjaannya tinggal belajar doang gitu. Malah nggak baca buku, malah nggak ngapa-ngapain gitu. Bapakku tipe yang bener sih, gila gitu. Maksudnya walaupun udah tua, beliau masih loh gitu, masih baca. Kalau mamaku nggak begitu sih, tapi kalau bapakku emang benar-benar keren banget untuk kemauan bacanya. Dari situ aku melihat gitu bahwa ini nih gitu, kayak gimana caranya nanti, kan karena gini loh, pasti aku tuh selalu berharap kayak pasti nanti beberapa persen kebiasaan tuh bakal nurun, karena ya, secara sel-sel aja bakal sama gitu kan sama orang tua gitu. Jangan sampai kita mikir ntar aja deh, yang cowok-cowok mikir istri aja deh yang suka baca gitu biar anak-anak pinter. Enggak gitu, belum tentu lu dapet suami atau istri yang suka baca, ya harus kitanya gitu. Karena beda banget nantinya outputnya ketika anak yang diajarin, kamu baca ya, baca 1 buku 2 bulan, nanti harus selesaiin, ntar dapet buku lagi, sama anak yang ngeliat orang tuanya baca gitu kan. Jadi kayak, lah siapa gue, aku selalu kayak gitu, kayak lah siapa gue ya gak mau baca gitu, bapak gue aja yang udah kayak pinter masih tetap mau baca gitu. Jadi lebih ke situ sih, kayak harus mau nggak mau kita harus emang susah, awalnya susah banget gitu. Aku juga untuk bisa suka baca susah banget, harus malas banget nyari, bener kata Aben, nyari bacaan yang lebih disukai. Itu kan tadi langkah keduanya itu yang Aben bilang tadi gitu. Langkah keduanya itu ya kamu baca aja dulu, nanti juga kamu bakal suka, dan proses itu tuh panjang gitu. Nggak apa-apa, nikmatin aja sebelum kamu ya nantinya kamu bakal menurunkan ke generasi gitu, karena harus dipupuk dari sekarang sih menurut aku hal-hal yang kayak gitu. Dan menurut aku baca itu kayak kamu melihat dan mengikuti suatu isi pikiran orang lain, point of view secara willingly, secara tenang sampai akhir gitu. Jadi kayak kamu tuh tahu explore sudut pandang lebih luas tentang buku itu. Nah, dari baca tuh nanti kamu tahu apa yang kira-kira bisa diambil. Nah, setiap orang aja dari satu buku, kenapa buku itu dikatakan emang sumber literasi? Karena dari satu buku aja bisa banyak interpretasinya gitu kan. Nggak semua orang baca buku yang sama, tapi dapat poinnya sama. Itu poinnya literasi menurut aku. Jadi gimana kemampuan kamu untuk menyimpulkan dari suatu cerita, walaupun bukunya sama, itu aku sama Aben baca buku tadi Del Lestari beda. Karena apa? Karena kosakata aku, karena bekal aku untuk meneruskan, menyambung-nyambungkan cerita terkait tentang Del Lestari itu aku masih kurang. Tapi kalau Aben lebih banyak buku baca Del Lestari, itu lebih ke situ. Jadi menurut aku tuh ya mau nggak mau loh kita harus baca gitu, karena ya udah tahu literasi di Indonesia rendah, terus lu nggak ngapa-ngapain, dan kita benar lagi loh gitu yang bakal meneruskan
perjuangan orang-orang tua Iya, kita iya. gitu. Dan ntar kalau lu Iya. punya anak bakal beda pokoknya. Aku sih prinsip aku kayak gitu. Karena beda banget anak yang bacanya itu disuruh sama anak yang melihat orang tuanya baca. Aku nggak diajarin loh baca. Kamu baca buku ini ya. Satu buku ini kamu harus baca majalah Bobo, kamu harus baca komik Enid Blyton. Enggak. Tapi bapakku ngasih buku, aku lihat bapakku baca, aku lihat mamaku langganan majalah Umi, aku melihat kayak, wah, mereka ngapain kok baca ya? Aku jadi ikut dong. Oh, ternyata gitu. Jadi itu harus kebentuk seperti itu dari kita orang yang nantinya bakal jadi orang tua. sekolah pertama dari anak. Ini sebenarnya jangka panjang ya, tapi menurut aku itu bisa lumayan menampol. Iya benar kata Mas Ima, emang dari orang tua sih. Kalau aku mah dari ini sih, dari ibu dari Umi sendiri sih, ibu ya. Dari ibu sendiri sih, kalau aku minat baca itu tumbuh ya gara-gara ibuku koleksi banyak buku banget. Punya satu buku gitu banyak gitu. Terus juga ibuku tuh kalau makin sekarang sih udah jarang beli ya, soalnya dia lebih sering minjem gitu. Minjem terus ngecek-ngecek, wah bagus juga. Sama kakekku juga kan ini ya sering baca buku-buku masalah agama gitu ya. Banyak banget karena juga sering baca ya gitu. Penasaran ini apa nih ya baca ya. Tapi kan untuk kemungkinan kakekku juga baca kayak Andre Hirata. Di keluargaku tuh Andre Hirata tuh udah kayak harus punya gitu. Satu keluarga tuh pasti ada yang punya, udah punya semua gitu untuk koleksi Andre Hirata. Nah dari situ aku ngerasa wah mungkin aku nyoba juga. Tapi walaupun aku mulainya sih dari tadi kayak majalah Bobo, tabloid Nova, dulu ATP, koran, dulu baca dari situ dulu, baru ke komik, baru bisa ke novel yang agak berat. Kalau dulu aku merasa baca tulisan itu capek sebenarnya sih. Iya benar, capek memang. Baca tuh menurut aku susah daripada nonton ya. Nonton bisa tiduran, kamu udah secara visual dihidangkan, secara visual udah ada, kamu tinggal menarik informasinya kayak oke, visual udah. Kalau baca kan mana buku ya. Kamu cuma di satu kotak itu doang, beratus-ratus halaman, pikiran kamu harus mikir secara visualnya seperti apa. Itu kan yang bakal keasah makin sering kamu baca, makin kamu mudah untuk melakukan kegiatan kayak skimming baca. Itu kan baca cepet kan, itu skill juga ya. Gitu sih kalau menurut aku, motivasinya harus dari dalam diri kamu. Kalau kita jangan lupa ya literasi, jangan lupa baca. Tapi masih sekedar jargon, menurut aku ya susah juga. Why-nya kamu cari. Kalau menurut aku sih yang paling nampol itu aku, kamu, kita semua, kita bakal menurunkan gen dan beberapa persen kebiasaan kita ke anak kita nanti gitu. Jadi ya kalau bisa kita mewariskan gen-gen terbaik lah gitu maunya kan. Kebiasaan. Faktor dari lingkungan atau keluarga penting banget ya Kak. Penting banget. Nah, kalau seandainya kamu sekarang sudah merasa telat, udah sekarang udah nggak keburu, jangan mikir kayak gitu. Coba dari sekarang, mumpung masih ada waktu, coba dulu aja. Kamu belum tahu kamu bisa atau enggak gitu kan. Cari bacaannya ya baca aja yang apa ada. Read what you want to read. Aku tuh selalu ingat Mbak Oki Mandasari bilang kayak gitu, baca aja apa yang kamu mau baca. Ntar juga setiap penulis tuh bakal nemuin pembacanya, dan pembaca tuh bakal nemuin penulisnya masing-masing gitu guys. Betul. Yang genre buku yang paling Kakak Sima dan Kakak Ben suka itu apa? Kalau sekarang aku lagi suka sastra sih, sosok banget ya. Karena aku suka sekarang, ternyata aku tuh dulu underestimate banget sama sastra, kayak ya elah orang baca sastra kagak jelas ya, itu bahasanya ngalor ngidul tentang yang Eka Kurniawan kan emang agak vulgar ya beliau nulis. Tapi ternyata setelah dimaknai aku paham, ternyata enggak kok gitu. Emang ternyata ya tergantung perspektif kamu nangkep gimana. Tapi untuk tahu sejarah, karena menurut aku genre-genre yang seperti itu sastra tuh melampaui zaman gitu loh. Jadi kalau Eka Kurniawan gak nulis, aku nggak tahu tuh bahwa tahun 65 gitu si para Gerwani itu ditahan di Pulau Buru. Terus si Pramudia ditahan juga di Pulau Buru, terus mereka nulis. Itu kan jadi melampaui zaman loh. Jadi kayak aku suka genre yang seperti itu sih gitu. Kalau dari aku, kalau misalnya Mbak Sima tuh underestimate sastra, kalau aku lebih ke underestimate dulu tuh puisi. Ya kayak tadi kecil banget lingkupnya pas aku baca yang lain ketimbang dari yang itu puisi-puisi ibu itu. Ternyata banyak banget, dan wah keren sih kalau menurutku. Aku malah kadang ya jarang dipublis sih, kadang bikin puisi dikit gitu, puisi dikit kadang gitu. Cuman udah banyak banget yang nggak ditulis di ini, cuman terus di note. Cuman udah pada hilang-hilangan semua sih gitu. Kadang masih suka
suka seneng aja gitu maknainnya. Walaupun arti yang aku dapetin di buku di kata-kata puisi itu sama yang dia nulis penulis aslinya beda gitu. Tapi ya menurutku tuh ya aku bakal maknain sendiri sih untuk masalah puisi. Itu sih, aku lebih ke puisi serius. Ketika kamu sama teman kamu membicarakan satu hal, intinya kayak buku atau film, terus kamu sama teman kamu harus menyimpulkan, itu kelihatan banget. Maksudnya jadi kan kita jadi bertukar pikiran juga, jadi tahu. Oh, keren banget ya, keren banget. Aduh, dan boleh saran nggak nih Kak tentang ini? Kan mungkin ada teman-teman nih yang ingin mencoba baca, tapi takut genrenya tuh apa ya, berat banget gitu. Kan kayak Kasima kan udah sastra tuh kan pasti banyak orang yang mikir, aduh sastra kayaknya berat banget tuh. Iya, benar. Boleh rekomendasi buku apa gitu yang baik untuk pemula-pemula baca gitu Kak? Iya. Untuk pemula baca ya. Kalau aku, kamu mulai dari cerpen atau sekarang buku-buku yang sekarang kayak buku-bukunya dari Mojok, penerbit Mojok, itu kan apa yang kayak merasa pintar, bodoh saja tak punya, itu tuh serial kecil-kecil gitu ceritanya gitu. Menurut aku mulai dari situ sih, jangan baca kalau kamu belum suka yang bener-bener buku segini harus menginterpretasi ceritanya, kamu baca aja dulu cerpen. Kalau kamu beli buku nih, kalau kamu beli cerpen, cari aja di internet cerpen Kompas gitu. Itu tuh dulu tiap minggu update, tapi kalau sekarang tuh kayak udah usang gitu loh, kayaknya terakhir 2014 deh si cerpen Kompas. Aku dulu suka searching di situ sih, suka baca-baca cerpen di situ. Jadi mulainya kalau menurut aku dari mana? Dari cerpen. Kalau mau bisa suka baca, cari cerpen yang gimana. Banyak cerpen kan banyak genrenya. Nah, karena sedikit, jadi kamu bisa nentuin interest kamu tuh kira-kira kemana. Kalau seandainya cerpen di Kompas tuh nanti banyak, ada teen lit yang ringan-ringan ada. Terus yang tadi sejarah hampir-hampir ke sastra tapi singkat ada gitu. Jadinya sequel gitu. Itu ada. Jadi emang menurut aku kalau mau mulai itu bisa mulai dari cerpen. Kalau dari aku sih ini sih pasti yang selalu digandrungi semua wanita milenial sekarang, yaitu Wattpad sebenarnya. Wattpad itu banyak, bener-bener banyak, entah itu juga fanfiksi. Kalau aku sih ya fanfiksi, terus horor ataupun itu udah banyak banget gitu. Itu tuh bisa jadi awal mula sih sebenarnya. Dari situ aja banyak kok kamu mau nyari gitu. Walaupun isinya fanfiksi semua ya, fanfiksi K-pop semua ya, tetap di situ. Cuma pasti bagus-bagus sebenarnya. Dulu tuh awal-awal 2000 bukan ya. Dan nulis Hello Dirnatan kan dari Wattpad tuh, Dirnatan. Iya. Itu juga dari situ, dari Wattpad. Si Sana juga kan si Gis dan N. Itu dari Wattpad juga ya, Gis dan N. Iya itu bisa Maka di situ tuh banyak. Cuman ya kamu bisa selektif aja untuk platform untuk Wattpad sih, itu sih. Kalau aku. Banyak tuh banyak. Tenang aja. Dan lebih pasti rata-rata pasti bakal ada yang nyantol lah pasti. Benar. Karena kalau kadang mau beli buku ya elah gitu. Apalagi kadang harga buku tuh kadang gitu loh, awal-awal tuh untuk mengeluarkan beli buku tuh sayang banget ya gitu. Padahal kalau udah kamu edik sama buku, ya elah ternyata kayak tahan jangan sampai beli gitu ya Ben ya. Iya bener. PO, aduh itu pusing banget. Kemarin Jelas Sikap yang open PO itu cinta untuk perempuan yang tidak sempurna itu bagus banget. Ya Allah bagus banget. Iya bener. Malah kayak ngerasa dulu tuh bener-bener nahan untuk gak beli bajakan, bener-bener. Dulu kan aku tinggal di Jogja ya. Jogja. Di situ tuh kotanya udah pasti banyak banget ya untuk masalah bajakan ataupun itu tuh banyak banget. Walaupun nggak munafik juga, kadang aku berapa kali beli, cuman kayak ngerasa kurang gitu Villa. Bener-bener buku bajakan tuh kayak kelepas gitu nggak sih? Kayak kelepas mau dikoleksi juga nggak masuk gitu, nggak bener-bener nggak masuk. Ya akhirnya ya dari situ aku ngerasa ya nabung sih, bener-bener nahan untuk nggak itu. Paling kalau misalnya untuk bulan ini misalnya aku beli buku yang setebal ini, misalkan harga bisa sampai 120 gitu ya. Udah di situ aja stop, ntar 2 bulan atau 3 bulan lagi baru beli gitu. Nahannya sampai situ. Untuk nggak beli yang lain-lainnya. Walaupun bajakannya banyak yang harganya miring-miring banget gitu. Di situ. Atau kalau mau ringan-ringan, mulai baca dari mana? Mulai baca blog-blognya itu ada blog Tasawuf, akupoftea.com, terus
blognya si Pange, pangeransiaan.com, terus blognya Afu Utami, aku suka dulu sih suka baca itu. Jadi dia suka nulis-nulis random thought-nya dia, jadi kayak random pikirannya dia yang ternyata nanti dia ngasih cantum di bawahnya itu referensinya. Nah, mulai dari situ hal-hal kecil seperti itu. Oh, ada referensinya, diklik, kamu coba baca satu-satu. Jadi kamu bisa secara secara nyisir gitu loh, mencari informasi itu harus sabar, memang nggak bisa kamu nyimpulin dari satu artikel ternyata ini gini, nggak bisa, emang harus berproses dan harus mau susah gitu. Pelan-pelan. Kalau buat mulai itu nggak ada yang gampang guys, harus lagi baca ya, yang itu penyakit semua orang. Males batin dia, baca tulisan semua, selalu terdengar itu, tapi ya itu masing-masing ya. Betul. Ya betul. Oke, kalau dari aku gitu, panjang banget ya jawabannya, sorry guys. Keren banget. Atau kamu mau mencari tentang tafsir Al-Quran seperti pinjam ke kakeknya Aben. Iya, banyak banget. Tahu nggak buku dialog dengan jin? Waduh. Ini kitab kuning ya? Iya, ya Allah, itu banyak banget. Tafsirnya Buya Hamka, tahu nggak ngerti sekarang? Iya, tahu. Itu bertanya dong. Ada koleksi gitu, ya Allah, tidak mengerti. Auto jadi Roy Kiyoshi. Wah, Waduh. atau Ali Taher. Ali Taher. Oke, mungkin yang selanjutnya apa nih harapan dari Kak Sima dan Kak Aben untuk meningkatkan literasi di MIPA gitu, di Fakultas MIPA? Ben dulu deh. Harapan ya untuk apa tadi? Oke ya. Untuk meningkatin literasi di KM MIPA. Untuk meningkatkan literasi di MIPA sebenarnya gini, kalau aku lebih kayak mengajak untuk memahami sesuatu itu nggak setengah-setengah, apalagi kita hidup di zaman teknologi kan ya, jadi masuk ke dalam HP kita sendiri gitu. Nah, maka dari itu kita tuh kalau nyari sesuatu ataupun berita ataupun yang ada di sosmed kita gitu, itu tuh jangan setengah-setengah gitu. Kayak masalah KRI gini, KRI ini kan sering masalah berita yang sekarang nih ya, KRI Nanggala 402 itu kan banyak banget bertebaran di sosmed kita. Nah, itu tuh banyak banget yang kita nggak baca, rata-rata tuh kalau baca komennya, rata-rata mereka tuh nggak baca beritanya, cuma langsung komen gitu. Ya syukur-syukur yang ada yang nulis komen itu benar gitu, kayak mengucapkan berduka. Ada yang misalnya tiba-tiba dia komen gini, kenapa nggak kru-krunya tuh langsung keluar, kan itu jadi nimbulin masalah lagi kan. Nah di situ makanya kalau baca berita tuh tolonglah untuk gak setengah-setengah kalau untuk memahami sesuatu ya. Terus juga kalaupun dari teman-teman yang udah tingkat literasinya ngerasa tinggi gitu ya, wah bacaan bukunya udah banyak banget nih, udah ngerasa wih keren nih, udah bisa ngehakimin orang gitu. Yang penting jangan sampai ngehakimin orang, apalagi yang baru mau mulai baca gitu. Kalau bisa sih dibantu gitu, ngasih rekomendasi. Katanya udah baca ngelahap buku semua kan, tapi kenapa nggak bisa ngasih rekomendasi ke yang lain, ngapa jadi ngakimin? Wah emang dasar gitu, tiba-tiba ngakiminnya, wah dasar nggak suka baca buku gitu. Apalagi pakai kata-kata kita Indonesia terbelakang literasinya nomor 2. Nah itu kan makin jadi surut, makin orang rese kan sama orang ini kan. Nah tolong bisa sih jangan ngakimin gitu, ataupun ngotak-ngotakin genre tadi yang dibilangin Kasima tadi kan. Jangan sampai kita nyari mau niatnya tuh bantu masalah literasi ini, malah jadinya kita malah nambah musuh. Jangan sampai begitu. Kalau ya dari mulai kecil tadi kayak baca dulu apapun, kalau udah nemuin sesuatunya pasti kedepannya bakal tertarik gitu, bakal kedepannya yang dari kanan kiri akan mengikuti gitu, tertarikan ke genre yang lain ataupun ke hal yang lain itu akan mengikuti gitu. Yang penting baca aja dulu, ntar bertahap itu akan ada gitu. Misalnya ada yang mau mulai dari baca-baca thread di sosmed, ya silakan aja. Atau yang dulu pernah main di Kaskus kan, pernah kan tuh ada thread-threadnya, bisa gitu. Yang suka konspirasi, sebenarnya nggak masalah sih ikut suka konspirasi no, itu seru konspirasi. Nah jadi banyak bacaan kan. Suka ya baca konspirasi. Gak apa-apa masalah konspirasi itu. Yang penting jangan menjadi ngerasa ini benar gitu. Itu seru sebenarnya. Aku masih sering baca konspirasi. Lebih dipakai untuk berpikir bahwa ada dua visi loh ternyata di dunia ini. Iya. Gak apa-apa, kita punya perbedaan pendapat kan, banyak banget. Ada yang bilang Hitler ada di Garut kan. Aku masih percaya Hitler di Garut. Hitler di Garut, Hitler mati di Surabaya. Masih aku baca. Gak apa-apa itu. Di situ sih kalau aku untuk motivasi literasi. Kalau Mbak Sima nih? Kalau dari aku, apa sih tadi pertanyaannya lupa? Motivasi.
Iya. Apa sih harapan buat harapan. meningkatin literasi? Harapan buat anak-anak MIPA khususnya apa ya? Oh gini deh, yuk kita sama-sama karena ini tuh kita semua tahu sebenarnya dari dulu ya, dari kita SMA SMP lah, literasi di Indonesia tuh jelek, literasi di Indonesia tuh turun. Tapi ya ketika kamu coba baca, apakah survei dari PISA itu ternyata maksudnya emang konkret banget, itu kan setelah dilihat juga ya tidak selalu juga. Jadi jangan termakan memang oleh riset-riset yang terlalu menggaung-gaungkan Amerika lebih ini atau di Europe lebih ini. Udah kita nggak usah banding-bandingin dulu untuk membandingkan ke Finlandia, untuk membandingkan ke Singapura, untuk membandingkan ke Malaysia, itu susah jauh banget. Kita mulai dari kita aja dulu sama-sama teman-teman buat baca apa yang kamu mau, support bacaan teman gitu. Makanya kenapa aku nggak pernah mau diundang, maksudnya kayak itu kayak di sini aku nggak mau karena aku tahu aku tuh masih belum banyak tahu gitu kan, aku masih takut banget, aku tuh salah blunder gitu loh, jadi goblok kayak jadi baik banget gitu, masih banyak di dunia ini yang kita belum tahu. Jadi ketika seseorang membaca sesuatu, ketika seseorang membaca sebuah genre, mau tuh dia baca buku Firsa Besari yang kata kamu orang indie, aduh apaan sih bocah indie, biarin aja, kamu udah baca belum buku dia? Belum kan, gak usah komen gitu. Kalau menurut aku kayak gitu. Jadi yuk sama-sama, karena kita tahu nih literasi di Indonesia udah jelek, lah masa kita mau ditambahin pakai tadi mau kotak-kotakan genre orang, jangan sampai. Karena lah gimana ceritanya kita mau naikin si literasi gitu kan, dari kitanya aja malah bantu untuk orang-orang makin malas baca. Ketika gini orang-orang yang baru suka baca terus dijudge bacaannya, itu sakit hati banget tuh, kayak ya gitu loh, kok lu begitu loh, kayak padahal buku gua kan, maksudnya setiap buku tuh pasti ada yang bakal kamu ambil, pasti ada apa sih namanya, poin-poin yang bisa kamu ambil. Jadi jangan sampai kita itu bisa gampang dengan mudah menjudge sebuah buku bacaan orang. Kayak yang tadi Sapien sekarang lagi digoreng tuh ya di sosmed buat dipakai nge-PDKT-in bocah-bocah mahasiswa gitu kan, anak-anak kiri. Gini, kamu udah baca belum buku Sapien? Belum. Lah, gimana ceritanya bisa komen kayak gitu. Jadi jangan sampai kalau teman kamu nanya apa ya, resensi, silakan kamu kasih tahu, tapi jangan sampai ketika kamu baca kamu merasa superior, kamu merasa, bacaan gua nih gitu. Aku paling takut banget makanya memperlihatkan bacaan aku. Selain kemarin kalau sekolah kan karena tugas ya, karena aku suruh ngerekomin, aku mau gitu. Tapi kalau sekarang sebenarnya aku mau loh nge-share buku bacaan aku yang aku baca, tapi aku takut gitu. Aku takut banget. Jadi ya masih mencoba sih buat bagaimana caranya ngasih harapan yang secara real, tapi langkah kecil yang menurut aku gitu. Yang penting jangan mengkotak-kotakan buku bacaan seseorang, dan jangan merasa superior ketika kamu sudah menyelesaikan suatu buku. Jadi merasa orang lain itu lebih kecil daripada kamu. Belum tentu, kamu nggak tahu loh orang itu bacanya seperti apa. Aben yang kayak gini, kamu apaan sih Aben, anjir gak jelas banget. Dia baca buku Eka Kurniawan yang Dendam Harus Kubayar Tuntas, terus yang Dia Lestari, dia baca gitu. Jadi kita nggak pernah tahu seseorang tuh bacanya apa, jadi jangan dijudge. Karena ini kenapa dia bisa nyeleneh kayak gini? Karena dia tahu loh semua si sastra itu kan emang kayak gitu, emang banyaknya nyeleneh. Apalagi yang konspirasi kayak gitu. Itu sebenarnya orang-orang yang memang unik itu tuh emang sebenarnya tahu banyak, cuma kita kadang ya melihat berdepan aja. Aku tahu tahu aku tahu. Orang pada kaget ngeliat aku, loh suka baca juga, ngerti semua, ya udah ya gitu. Iya, nah tapi suka baca ya. Orang-orang yang kayak gini nih biasanya yang emang unik-unik tuh, kita harus tahu kenapa nih bocah unik gitu. Oh ternyata bacaan anak ini kayak gini gitu. Bacaan Aben banyak gitu, cuma kalian aja yang emang yang kasih Aben kayak apa sih, Aben gak jelas banget tuh gitu. Nah, ternyata itu tuh yang jangan sampai dikaituin. Ternyata Aben ya baca buku juga ya gitu, malah bacanya lebih banyak gitu. Jadi harus saling support kan. Kalau udah digaungkan ya kayak body positivity atau no body shaming, sekarang kita gaungkan no book shaming. Mantap, no book shaming. Iya, yang penting jangan ini nih, jangan pengen nyelesain masalah literasi malah nyeser berita 62 ranking terbawah. Lihat nih, misalnya Indonesia ranking terbawah. Langsung terserang kalau jangan begitu. Dijelasin. Ya, jadi karena ini tuh
ini tuh bukan hanya sebuah topik yang untuk apa ya, yang hangat lagi perbincangan, enggak, ini tuh sebuah budaya, karena literasi tuh nggak akan habis. Karena yang tadi aku aku pas awal bilang ini apa ya, bekal aja buat kita gitu, sama aja kayak kamu makan, sama aja kayak kamu ya minum, butuhnya apa, ini sama aja, cuma ini lebih ke otak, batin, dan bagaimana kita menginterpretasikan kemampuan-kemampuan yang udah kita baca, informasi-informasi yang udah kita baca buat kita menyelesaikan suatu masalah. Seseorang yang seandainya udah pernah baca Sherlock Holmes, ternyata tahu, wah dunia sekeji itu ya, dunia kok serempong itu ya, dunia kok bisa serumit itu. Orang yang nggak baca kan belum tahu tuh, ternyata ada celah-celah begitu. Orang yang baca konspirasi ternyata tahu, ternyata dunia itu ada 2 koin loh. Orang yang menggaung-gaungkan, yang menomorsatukan sebuah sebuah isme gitu ya, itu juga belum tentu benar gitu kan, karena isme juga dibuat manusia gitu. Makanya ada konspirasi gitu. Jadi banyak hal yang harus kamu explore loh di dunia ini, apalagi masih muda. Ayo guys, jangan sampai sebenarnya scroll kan, emang sekarang dunia di genggaman. Nah, genggaman kamu itu mana? Kamu silahkan pilih genggaman kamu tuh mau ke genggaman yang mana gitu. Penting udah setengah-setengah lah ya nyempamin sesuatu ya. Kasian juga tiba-tiba langsung komen. Ya emang seru sih benar langsung tiba-tiba komen. Tapi ya jangan begitu. Ya, semoga bisa bareng-bareng yuk gitu. Apa ya, meningkatkan budaya dengan cara tadi. Ayo support temen, mau baca apa. Temen dia baca yang fanfiction halu-halu. K-pop apaan tuh. Tahu kita jijik, tapi ya, itu masing-masing sendiri ya. Aja, orang-orang mau baca apa biarin aja. Nanti kalau kamu mau, nah kalau yang udah dijudge itu penasaran, harusnya kamu penasaran tuh, kok orang-orang ngejudge ini kenapa ya? Nah itu tuh harusnya muncul rasa-rasa seperti itu, yang memang output dari literasi kan harusnya seperti itu gitu. Jadi keingintahuan kamu. Udah, banyakkan ngomong Gak apa-apa Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Keren banget Kak. Terus ada nggak nih Kak, kayak satu kalimat gitu buat literasi MIPA? Boleh dari Kak Shima atau Kak Ben dulu? Dari aku ya? Ya. Jendela. Itu gimana tuh Kak? Bisa jadi kalimat apa kata sih? Kalimat Kak, kalimat. Kalimat dong. Kalau kata ya gitu dong. Iya, kira satu kata. Aduh, bunuh banget. Ya aku juga. Aduh, mikir dulu. Satu kalimat. Apa kasih dulu nih? Satu kalimat yang biar menggugah literasi ya. Iya. Oke, menurut aku satu kalimat untuk literasi di MIPA ini PR kita bersama. Jadi yuk bareng-bareng kita bangun budaya literasi dengan cara yang pertama, membebaskan setiap orang untuk membaca apa yang dia mau. Dan jangan jadi orang yang merasa superior ketika kita sudah mengetahui suatu informasi, dan jangan sampai kita menjadi orang yang book shaming. Itu sih, karena yang harus kita berantas sekarang tuh, kalau body shaming kan udah banyak. Ini book shaming tuh yang harus kita gaungkan sekarang. Jangan sampai kita mengkotak-kotakan sebuah bacaan seseorang. Itu dari aku. Dah. Oke, mantap. Makasih Kak Shima. Ini dari Kak Ben. Kak Ben. Sebentar. Kalau dari aku, ya untuk membangun literasi itu santai. Aduh, bingung kata-katanya. Literasi itu dalam artian yang luas, maka dari itu kalau bisa, yaitu kalau bisa untuk memahami sesuatu jangan setengah-setengah. Marilah kita mencari hal-hal yang baru maupun hal-hal yang sering kita ikuti begitu. Ya semuanya tidak nyambung kata-katanya ya. Yang penting jangan niatnya mau ngebantu orang lain untuk masalah literasi, tapi malah jadinya memancing permusuhan. Jangan sampai seperti itu. Yuk, mari tadi minat baca. Mantap. Semoga kalimat-kalimatnya tersampaikan ya ke teman-teman di MIPA. Amin. Parah. Berarti udah ya ini ya? Udah. Berarti udah selesai nih. Yeay, Tepuk tangan untuk kita. Keren banget.